Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Musafir Cinta, channel yang membahas beberapa hal yang berkaitan dengan Al-Quran dan Tibbun Nabawi. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mensupport channel saya dengan like, share, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan menjadi pahala dan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Dukung terus pula channel ini agar semakin berkembang dan bermanfaat pula untuk semuanya dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita konten kali ini Allah masih berikan kita kesehatan ya, dan alhamdulillah kita masih berikan kesehatan yang sebenar-benarnya sehat. Apa itu? Kita masih diberikan bisa bernafas, itu kesehatan yang luar biasa. Seperti itu. Untuk kali ini saya ingin berterima kasih. Alhamdulillah subscriber semakin bertambah, yang nge-like ya, juga semakin bertambah. Jadi terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan saya berdoa yang sudah like, share, komen, dan subscribe itu menjadi pahala yang terbaik. Nah, itu jadi terima kasih ya. Sekarang subscribernya sudah 30 ke atas ya, tetap saya minta doa, minta dukungan agar dakwah media sosial melalui YouTube ini semakin berkembang dan bermanfaat untuk semuanya. Untuk kali ini kita berhenti sejenak membahas tentang Tibbun Nabawi. Jadi membahas sesuai dengan konten tentang Al-Quranan yang lain. Saya ingin berbagi cerita. Jadi sebenarnya saya pribadi ini bergerak di bidang tahfidz juga, bidang menghafal Quran. Saya alumni pesantren tahfidz ya, dan alhamdulillah selesai ikut wisuda tahfidz pula dan sempat ikut tasmi fil ghaib 30 juz. Wallahi saya tidak bermaksud apa-apa, tapi ini sekedar niat untuk berdakwah dan berbagi cerita positif untuk semuanya. Untuk kali ini saya ingin berbagi kenapa kita harus menghafal Quran. Kenapa kita harus menghafal Quran? Jawabannya sederhana. Kenapa kita harus menghafal? Karena energi dari ayat-ayat Al-Quran itu akan memperbaiki seluruh organ tubuh kita. Itu yang pertama ya. Jadi setiap ayat Al-Quran Allah itu memberikan cahayanya, salah satunya melalui Al-Quran. Dan apabila Al-Quran itu ayat-ayatnya kita hafal di luar kepala sehingga sampai masuk ke dalam otak kita ya, maka hafalan itu akan melindungi seluruh tubuh kita. Makanya Quran itu syifa. Quran itu adalah obat yang sudah pasti menyembuhkan. Nah, jadi pertama itu tadi. Kenapa kita harus menghafal? Karena Al-Quran yang akan memperbaiki tubuh kita. Selain memperbaiki tubuh, psikis kita, jiwa kita akan diperbaiki dengan ayat-ayat yang sudah kita hafalkan. Makanya penghafal Quran yang sebenar-benarnya penghafal Quran itu dia akan mencerminkan akhlak ya, yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Ya. Dia akan mencerminkan akhlak sesuai yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dari ayat-ayat yang sudah dihafalkan. Jadi itu hikmahnya kenapa kita harus menghafal Quran. Di akhir konten ini saya akan kasih satu ijazah sholawat. Saya akan kasih satu sholawat ya,
itu dari salah satu habaib ya. Jadi sholawat yang kalau kita baca itu segala hajat kita sesuai tergantung hajat kita itu akan dikabulkan dalam waktu yang berdekatan. Seperti itu Allah akan berikan keajaiban tertentu. Nah di sini sholawat itu pengalaman saya dulu, saya ketika menghafal Quran saya pakai sholawat itu. Nanti di akhir konten saya akan kasih sholawat itu ya. Jadi penjelasan kenapa harus menghafal Quran itu tadi, Allah akan memperbaiki tubuh kita melalui ayat-ayat yang sudah kita hafalkan ya. Itu tujuannya. Makanya saya sendiri memilih jalan menghafal Quran itu. Nah makanya saya memilih untuk menghafal Quran. Karena apa tadi? Dari menghafal itu saya merasakan tubuh saya ini dikendalikan sama Al-Quran. Jadi penyakit-penyakit itu perlahan-lahan dinetralisir atau disembuhkan ayat-ayat Al-Quran. Itu yang saya rasakan. Nah, yang kedua yaitu tadi Allah memberikan satu energi positif dari ayat-ayat yang masuk ke otak yang sudah dihafal, dan itu menjadikan seorang manusia yang menghafal Quran itu menjadi manusia yang berakhlakul karimah ya, seperti itu. Makanya mayoritas penghafal Quran itu biasanya bisa dicerminkan dari akhlaknya. Penghafal Quran yang sebenar-benarnya penghafal itu yang pertama adalah kita lihat akhlaknya. Seperti itu. Akhlaknya ini semuanya apa ya? Akhlaknya ya memang akhlak itu tidak semua sempurna, tapi paling tidak seorang penghafal Quran akhlaknya biasanya mencerminkan akhlak yang baik. Seperti itu. Nah, itulah alasan kenapa harus menghafal Quran. Karena ya saya ulang lagi, jadi kenapa saya ulang-ulang? Yaitu tadi karena Quran itu benar-benar bisa merasuk ke dalam hati kita kalau kita benar-benar mencintainya, seperti itu. Nah itu alasan kenapa saya sendiri juga menghafal Al-Quran. Insya Allah di akhir konten ini saya ingin berbagi doa, saya ingin berbagi satu sholawat khusus ya, yang waktu itu diijazahi salah satu habaib ya, di pesantren ya salah satu di pesantren lah, saya nggak menyebut pesantrennya, tapi insya Allah banyak yang tahu sholawat ini, dan sholawat ini saya amalkan ketika saya menghafal Al-Quran di pesantren ya. Yang paling penting dari menghafal Quran itu adalah rasa cinta dan kenyamanan. Itu penting sekali. Karena apa? Kalau kita menghafal Al-Quran hanya dibekali rasa keinginan saja, hanya dibekali saya harus menghafal, tapi belum ada keinginan untuk menggali lebih dalam, maka menghafal itu menjadi kayak nanti akan hilang dengan sendirinya, seperti itu. Maksudnya cuma keinginan itu apa? Ya pengen, tapi nggak jalan. Ya, makanya tips menghafal Quran itu sebenarnya kita yang pertama kali harus jalankan itu 5 hak Quran tadi. Minimal kita ini membaca Quran itu berapa kali sehari, seperti itu. Juga pernah hafal beberapa ayat Quran, minimal pernah. Kalau lupa itu tidak masalah, minimal pernah. Nah, juga pernah mendalami ayat-ayat Quran, juga dan lain sebagainya, sampai 5 hak Al-Quran itu pernah kita jalankan. Nah, untuk konten kali ini sekali lagi saya akan berbagi satu sholawat yang pernah saya amalkan di pesantren. Ini khususnya bagi kawan-kawan semua yang sedang berjuang menghafal Quran. Saya ingin berbagi sholawat ini. Sholawat ini diamalkan setiap
ba'da sholat fardu 1 kali saja. Setelah itu ba'da sholat subuh ini diamalkan sebanyak 41 kali. Saya ulang ya, setiap ba'da sholat fardu ya, kecuali sholat subuh ya, jadi sholat duhur, asar, maghrib, isya itu dibaca 1 kali. Ketika ba'da sholat subuh kita baca 41 kali, seperti itu. Mudah-mudahan yang sedang proses berjuang menghafal Quran, Allah mudahkan sampai benar-benar hafal 30 juz secara bil ghaib ya, seperti itu. Kategori seorang penghafal Quran itu yang apa? Yang bagaimana seseorang itu bisa dikatakan penghafal Quran? Dia yang Quran itu ada di sininya, ada di mulutnya, ada di otaknya, dan ada di hatinya. Bagaimana itu? Jadi dia paham secara lafaz, dia menguasainya secara lafaz, dia menguasai secara pemikirannya ya, dan dia menguasai secara hatinya. Akhlaknya mencerminkan Al-Quran walaupun tidak 100%. Seperti itu sedikit berbagi hari ini. Sengaja saya beberapa kali nggak bikin video ya, karena yaitu tadi termasuk YouTuber baru ya. Jadi mohon doa, mohon dukungan untuk konten ini. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat untuk semuanya. Mudah-mudahan yang sudah like, share, komen, dan subscribe itu menjadi pahala, dan share terus apa yang sudah saya sampaikan. Jangan lupa dukung juga terus dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Itu sedikit yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan, bukan hari ini ya, saya selalu keceplosan, saya selalu keliru ngomong hari ini. Jadi ini malam, kalau saya ngonten ini malam pas habis isya, malam. Nggak tahu ini yang lihat subuh atau apa, itu pokoknya saya ngonten itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya akan sesuai yang saya sampaikan. Jika subscriber ini terus bertambah, maka apa yang perlu saya buktikan akan saya buktikan. Dan jangan lupa, barangkali ada yang tanya atau mau sharing, bisa lewat komentar seputar tahfidzul Quran, seputar Tibbun Nabawi. Mau sharing bisa lewat komentar di bawah. Itu sedikit berbagi hari ini. Jangan lupa setelah ini saya akan share sholawat yang diijazahkan oleh guru saya, dan itu sholawat saya amalkan ketika saya menghafal Quran di pesantren dulu. Itu saja hari ini. Sekali lagi mohon maaf, dan jangan lupa dukung terus channel saya Musafir Cinta dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.